Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Aksari dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung tanpa kabel fisik. Ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dimanapun mereka berada. Dasar-dasar jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada gelombang radio. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data, memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi tanpa kabel. Yang kedua itu ada frekuensi operasi. Berbagai standar jaringan nirkabel menggunakan rentang frekuensi yang berbeda, seperti 20,4 Hz dan 5 Hz untuk menghindari interferensi. Yang ketiga itu ada kecepatan data. Kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel terus meningkat, mencapai hingga ratusan Mbps dengan teknologi yang terbaru. Selanjutnya itu ada protokol transmisi nirkabel. Yang pertama itu ada Wi-Fi, yang kedua Bluetooth, dan yang ketiga Zigbee. Topologi jaringan nirkabel. Yang pertama itu titik ke titik. Jaringan sederhana dengan dua perangkat saling terhubung. Yang kedua itu ada infrastruktur, perangkat terhubung ke titik akses atau rutan nirkabel terpusat. Yang ketiga itu adalah head dock, jaringan mandiri, perangkat saling terhubung langsung tanpa titik akses. Keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada enkripsi, menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti WPA2 untuk melindungi transmisi data. Selanjutnya ada autentikasi, memastikan hanya perangkat yang diorientasi yang dapat bergabung dengan jaringan. Yang ketiga itu ada firewall, memblokir akses tidak sah atau aktivitas mencurigakan di jaringan nirkabel. Yang keempat itu adalah pemantauan, memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman dan kejahatan cyber. Selanjutnya itu adalah optimalisasi kinerja jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada perencanaan, menentukan kebutuhan, area cakupan, dan penempatan perangkat jaringan nirkabel. Yang kedua itu ada konfigurasi, mengatur pengaturan jaringan seperti saluran frekuensi dan daya transmisi dan enkripsi. Yang ketiga itu ada pemantauan, memantau kinerja jaringan secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya itu ada pertimbangan penyebaran jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada cakupan, kedua itu ada kecepatan, selanjutnya itu ada keamanan, selanjutnya yaitu ada anggaran. Baik, mungkin segitu saja penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.